Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah siap untuk sama-sama belajar ya di sore hari ini. Semoga di tengah lelahnya kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mendapatkan insight. Kita mau main games dulu. Kita berpasang-pasangan dulu, boleh berdiri dulu lah, ya. Kita boleh cari teman terdekat, gitu ya. Ya, sudah. Cari teman terdekat, ya. Cari teman dan teman pertama mengepalkan tangannya. Ya, bebas mau tangan kanan, mau tangan kiri boleh. Ya. Teman kedua, ya, nanti saya hitung sampai 10, berusaha membuka kepalan tangan temennya, ya. Ada isinya jong lagi. Iya. Oke, sampai 10 ya, mulai mengepal dan membuka. 1, berusaha dibuka. Siapa yang berhasil berarti dari mana? Satu aja. 2, berusaha dibuka. Ya, yang satu pasangannya membuka, yang satu mengepal. 3, berusaha dibuka gimana? 4, 5, jangan nyerah. 6, 7, ada celahnya nggak ya? 8, 9, 10. Oke, udah. Silahkan boleh duduk. Kebuka nggak Pak? Tangannya. Buka. Caranya gimana Pak? Jarinya satu-satu dibuka. Oh, jarinya satu-satu dibuka. Silahkan duduk. Oke, kalau udah Asma buka nggak? Jempolnya doang yang angkat. Boleh dong ya kan? Buka. Kalau udah nggak kebuka. Oh, nggak kebuka. Oh, buat kamu, Masya Allah, biasa nih. Jadi lama tadi kita kan coba untuk mengontrol diri kita ya, membuka tangan kita kepalkan. Kontrolnya ada di mana? Ada di diri kita, ya kan? Berusaha untuk melepas, siapa yang mengontrol? Masih tetap diri kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang disiplin positif dan kontrol diri. Ada erat hubungannya dengan anak-anak, ya. Nah, ada yang siapa yang sering mendengarkan percakapan model-model seperti ini? Alhamdulillah, nggak ada polisi, kita nggak pakai helm. Iya, deket nih, nggak apa-apa. Nggak pakai helm gitu ya. Tiba-tiba di balik apa? Di balik pos polisinya lewat. Wah, ada sasaran nih. Nggak pakai helm, kok naik motor, ya. Nah, teman-teman, ini fenomena nggak yang kita temui di negeri kita? Kita punya aturan banyak, tapi Buat dilanggar. Ya, kenapa begitu? Kira-kira? Wah, gitu ya. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Karena konsekuensinya nggak kuat dari aparat ya, gitu. Oke, kita kesadaran diri, ya. Jadi kalau pakai helm bukan karena keselamatan, kalau kata Bunda Mar, sayang dengan tidak sayang diri. Oh, tidak sayang dirinya kalau bahasanya Bunda Mar. Mantap banget tuh kalimat itu, saya senang gitu ya. Nah, kenapa Bun? Jangan malu. Ya. Oke, sambil kita sharing. Boleh teman-teman menyampaikan pendapat apa sih disiplin itu? Siapa yang mau sharing duluan dengan pengalamannya teman-teman? Apa itu disiplin?
Siapa yang mau sharing duluan dengan pengalaman teman-teman? Apa itu disiplin? Siapa yang mau duluan? Ikuti aturan. Oke, Bunda Hani, yang keras kan suaranya. Ikuti aturan. Alhamdulillah, kata Bunda Hani yang disebut dengan disiplin adalah mengikuti aturan. Oke, yang lain? Istiqomah. Apa sih Pak istiqomah? Isi ya. Berkelanjutan. Oke, yang lain? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan. Kalau Pak Roni disiplin apa Pak Roni? Tidak, Bapak udah terlambat jadi oh, Pak Roni sedang ada tugas negara. Ya baik sangka ya Pak. disiplin itu tepat. Oh, disiplin itu tepat waktu. Jadi disiplin itu, nah teman-teman tadi bilang ikuti aturan. Berarti yang namanya disiplin itu selalu berhubungan dengan aturan. Apakah demikian? Oke. Sebagian besar orang berpikir bahwa yang namanya disiplin itu berhubungan dengan kepatuhan. Sama yang seperti tadi Bunda Asma bilang. Dia melakukan sebuah aturan karena patuh. Contoh misal, ada orang-orang yang kalau ke Singapura itu tahu betul di Singapura tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi ketika masuk ke Indonesia apa yang terjadi? Buang sampah. Buang sampahnya sembarangan karena patuh atau karena kenapa di Indonesia jadi tidak patuh? Karena terbawa budayanya, gitu ya, karena penegakan hukumnya kurang, gitu ya, seperti itu. Nah ini kan akhirnya melahirkan situasi nyaman versus dan nyaman, gitu ya. Harusnya bukan sekedar mengikuti aturan karena kepatuhan. Terus apa yang harus dilakukan gitu? Ini alam bawah sadar kita soalnya agak susah nih menerapkan ini karena budaya kita tadi sebenarnya sedih sih kalau budaya kita kayak gitu ya. Maksudnya kita punya aturan tapi seringkali dilanggar gitu ya. Udah tahu lampu merah, jadi terobos gitu ya. Alasannya buru-buru misalnya seperti itu. Ya padahal itu membahayakan dirinya dan orang lain. Itu satu hal yang sederhana dan dimulai dari mana? Dari kebiasaan yang dibangun ketika di rumah dan di sekolah. Gitu. Kita punya andil terhadap ketidakteraturan ketika kita tidak menerapkan aturan dengan penuh dengan kesadaran. Nah, gimana sih gitu ya? Kita akan bahas hari ini tentang bagaimana membangun kesadaran. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya tentang disiplin. Jadi ini sekolah alam tuh sekolah yang banyak memberikan kemerdekaan, benar nggak? Baju bebas ya kan? Terus apa lagi? Gak bawa buku gitu ya, pensil disediakan di sekolah, lain-lain gitu ya. Tapi gitu ya, kita harus tahu bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi artinya kebebasan yang kita berikan itu harus diberikan mengandung satu poin, yaitu kedisiplinan, gitu ya. Kalau kemerdekaan ada tanggung jawab di sekolah ini anak betul diberikan kebebasan untuk menggunakan pakaian yang berwarna-warni, ya. Tapi sebagai suatu bentuk disiplin, gitu ya, anak juga perlu tahu pakaian apa yang dipakai sesuai ke tempat yang
publik gitu ya. Bukan baju tidur ya, bukan baju yang tidak layak untuk dipakai. Karena apa? Itu bagian dari membangun harga diri anak gitu. Jadi kita perlu perhatikan kalau ada anak kita ke sekolah pakai sendal ya, misalnya seperti itu. Jadi di balik kemerdekaan ini ada disiplin yang kuat ya. Teman-teman, anak murid kita dikasih apa? Pensil, benar nggak? Iya kan? Dan setiap alat tulis ada tempatnya, ya nggak? Ada ya, tempatnya di setiap kelas. Nah itu bagian dari membangun disiplin. Ketika anak tidak meletakkan barang atau alat tulis pada tempatnya, gitu ya, maka kita harus belajar bagaimana membuat mereka tertib meletakkan barang pada tempatnya. Nanti belum lagi kalau camping, lain-lain gitu ya. Itu dari mulai baby house sampai SM itu kita bangun. Ya di asrama juga saya begitu. Di asrama saya berikan kebebasan. Tapi ketika mereka tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, maka kita ngobrol lagi gimana cara menyelesaikannya gitu ya, seperti itu. Nah, ini menurut Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin atau disiplina yang berarti belajar. Disiplin juga akar katanya sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada yang tahu apa motivasi intrinsik? Motivasi yang hadir dari dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik, motivasi yang hadirnya dari luar. Siapa dari luar itu? Bisa gurunya, ya. Nah, bisa orang tuanya, gitu. Ya, biar pokoknya dari orang lain itu ekstrinsik. Intrinsik ada dari dalam. Yang mau kita bangun dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Itu yang kita mau kita bangun. Nah, jadi yang disebut dengan disiplin itu erat dengan yang disebut dengan kontrol diri. Ya, beberapa waktu yang lalu ada riset gitu ya dari salah satu alumni SAT, waktu itu ambil sampelnya di kelas yang sekarang kelas 5 dan 6. Berarti 4 dan 5 ya. Gitu ya. Terkait dengan kemampuan kontrol diri. Dan ini memang masih butuh penguatan gitu ya dari si kontrol diri anak-anak kita. Tadi ya, karena kita punya kecenderungan memberikan kebebasan, tapi kebebasannya jangan kebablasan gitu ya. Nah, kontrol diri ini erat hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita udah tahu banget lah gitu ya. Misal contoh, boleh sebutin satu aturan di kelasnya. Cukup berjalan saja. Kira-kira nilai apa yang terkandung di dalam cukup berjalan saja? Sabar. Terus apa lagi? Tenang. Kontrol diri ya. Gitu. Terus apa lagi? Boleh ya? Mungkin tadi dari SD. Kalau dari TK, aturan apa, Bun? Semua kontrol ya? Ya. Bicara kalau Ya, bicara kalau ada masalah. Nilai apa yang nilai kebajikan apa yang ada di dalam itu kira-kira? Di dalam aturan itu? Berani gitu ya. Terus jujur gitu. Kalau di SM apa, Pak? Biasakan izin ya. Kira-kira apa tuh? Menghormati orang lain ya. Ya, itu nilai-nilai universal. Jujur ya, ada yang mindik-mindik tiba-tiba hilang kan gitu ya. Itu keluar hilang gitu ya.
Jadi disiplin dan kontrol diri itulah yang akan melahirkan nilai-nilai yang tadi. Jadi anak kita akan jadi lebih sabar, Bunda Uli. Anak kita akan lebih bisa menghormati orang lain melalui aturan-aturan itu. Ya. Tapi aturan itu diterapkannya bagaimana? Apakah harus tolong. Jangan salah, saya pernah melakukan itu gitu. Jadi saya pernah melakukan itu. Diprototin mungkin gitu ya, kalau kata Malika, kalau mata Bunda Asih sudah mengeluarkan energi katanya gitu ya, kita nggak ada yang berani ngomong katanya gitu. Gitu ya. Terus saya bilang, kamu marah nggak sama saya? Saya bilang gitu. Awalnya sih gitu. Oh, berarti ada yang pengen nih ketika dia ngomong awalnya marah gitu ya. Awalnya sih gitu ya. Tapi ketika aku menyadari sih udah enggak gitu. Tapi kan berarti kalau dia langsung bisa maafin, kalau enggak itu ditanamkan di dalam pikiran dia, kira-kira akan berlanjut nggak hingga dia dewasa? Bisa jadi berlanjut hingga dewasa. Itu yang kita perlu pelajari gitu. Nah, di profil pelajar Pancasila ada sekian nilai tujuan karakter dari pendidikan Indonesia saat ini ya teman-teman. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini nilai-nilai universal. Terus ada lagi nilai-nilai universal yang tadi. Kalau tadi kira-kira nih kalau ada di sini ya, The Virtus Project nilai kebajikan. Kalau tadi yang aturannya apa? Mendengarkan jika ada yang berbicara. Ya, kira-kira yang mana tuh? Peduli, terus hormat, damai gitu ya. Iya, banyak sekali ya yang bisa dibangun ya dari satu aturan itu. Gitu ya. Tapi kadang kita suka lupa bahwa aturan itu dari kita. Yang terjadi ketika nggak ada, mereka melanggar. Kenapa? Karena belum terbangun kesadaran. Nah, kita akan coba. Gitu. Nah, sekolah kita punya nilai-nilai tersendiri nih, gitu ya. Masih hafal ya? Tiap pagi dia udah hafal kali ya? Belum, sama mas saya. Ya. Hah? Belum hafal. Roni apa? Anas al-falaq al-ikhlas, ayat kursi, bubar semua gitu ya. Jin-jinnya. Ya, lanjut ya. Ya, jadi berani menjadi yang terdepan dengan inisiatif tindakan penuh perhitungan. Ini kalimat yang menurut saya tuh dalam banget kalau kita pahami. Berani itu bukan cuma sekedar berani maju gitu, berani beda. Sekolah kita itu sekolah yang berbeda dibanding dengan sekolah yang lain. Maka kita harus berani mengambil sesuatu yang berbeda, inovasi baru. Teman-teman udah merdeka, kurikulumnya merdeka. Ya, cuma dikasih capaian pembelajaran boleh dikembangkan. Tujuan pembelajaran yang saya buat itu hanya referensi. Mau dikembangkan boleh banget gitu. Jadi bebas. Bahagia kalau udah bebas. Iya nggak? Benar ya? Iya. Itu yang kita harus berani gitu. Termasuk bagaimana membuat inovasi-inovasi baru. Gebrakan, Bunda Ruri bikin gebrakan sentra seni bukan cuma art saja, tapi udah ada seni tarinya. Itu keberanian yang harus diapresiasi. Tepuk tangan dulu buat Bunda Ruri. Habis ini kita nunggu Pak Roni ngasih apa? Aktivitas bergerak dan menari buat anak-anak. Salah satu membangun sensori motor ya, dengan cara bergerak dan menari tanpa ada rasa nggak nyaman gitu ya. Ya. Soalnya Pak Roni udah latihan nari waktu minggu saya datang ke sini. Wah, luar biasa ini harusnya.
Ya, nanti kita suruh spill ya. Ada videonya nggak YouTube-nya, Pak? Ada sih. Paradis kamar baru biasanya. Yang kedua, terpercaya, mengemban amanah dan tuntas dalam melaksanakan tugas. Gitu ya. Ya, tuntas itu kalau kita lagi belajar, pastikan selesai sampai urusan beres. Ini yang suka kita kadang lupa. Penuh semangat dan pantang menyerah di siang-siang kayak gini, teman-teman masih on, itu buat saya luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terus berusaha membangun kerjasama dan kehadiran kami selalu dinantikan. Sudah terbukti tadi main tarik tambang. Gimana tangannya masih ada yang lecet-lecet? Kapalan. Encok ya Pak, ya Allah. Ini hari ini kayaknya. Kenapa Pak? Oh, maaf ya Pak ya, mengambil waktunya. Ya. Terus selalu memberikan yang terbaik dalam setiap situasi dan selalu memberikan gagasan yang bermanfaat untuk mengayomi dunia. Saya juga lihat teman-teman yang mungkin biasa melihat sosmednya SAP, berasa banget kan ada energi baru gitu ya, yang kalau nonton tuh seru banget. Aku jadi tahu Pak Hilal habis anniversary gitu ya, ya Allah, luar biasa. Itu dari sosmed loh ya, gitu ya. Emang iya. Langsung ngecek ya, oh dia belum buka ya. Ya, jadi ada energi sendiri yang menurut saya senang nontonnya gitu ya. Ya lucu, ya ada bikin penasaran, ya ada, jadi entertainnya ada, isinya juga ada gitu ya. Belum lagi story-storynya gitu ya. Saya nunggu story, belum lihat sih story bapak-bapak tadi tarik-tarik tambang tuh udah masuk ya? Oh belum, oh itu kayaknya saya mau langsung repost gitu ya. Nah itu biar seru teman-teman gitu ya, biar seru gitu. Itu yang ini ya. Oh, udah bangun ini, Insya Allah. Nah ini yang kita perlu tahu, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya. Ini kalau kita dikasih sesuatu, kasih aturan, biasanya ada 3 motivasinya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak teman-teman? Itu hukuman kali ya? Iya, itu hukuman ya. Nah, untuk menghindarinya bacanya gimana? Kalau udah bangun kesiangan terus ngumpet di WC. Apa ya? Oh, gitu ya. Iya, pengalaman dia semua pengalaman. Saya pernah Pak, nggak senang berenang. Jadi pas lagi kegiatan berenang, pura-pura sakit. Oh, Pak Hilal, berenang. Nah, akhirnya kita bisa berenang nggak? Gitu kan, gitu ya. Jadi menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya dulu sih hukumannya ringan sih waktu SMA, suruh bayar aja, tidak disuruh bayar, nggak pakai disuruh dijemur gitu ya. Ada yang pernah ngerasain dijemur? Gitu. Jemur di mana Pak? Di lapangan. Kenapa biasanya Pak? Terlambat dijemur gitu ya. Banyak. Melemak sama bendera. Terus habis itu masih suka telat nggak? Masih.
Iya. Jadi kayaknya gurunya bosan ya, ulang lagi gitu ya. Apaan sih kamu Asmi? Iya. Kalimatnya begitu gitu ya. Itu kita hindarin hukuman. Atau biasanya masuknya lama Pak biar nggak ketahuan. Manja kawan. Aduh. Ya, tadi ya, itu yang membuat kita akhirnya tidak nyaman ya dalam mengikuti aturan. Nah, karena kita juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kira-kira kayak gimana nih bentuknya? Diiming-iming. Pada semangat beneran gua negatif. Tadinya kalah. Kita dapat satu mas bohongan ya loh. Emang siapa ya? Bang, saya semangat lu. Kalau Pak Andri yang ngomong iya benar. Bang Dori balik tuh. Bang Dori apa bengeng-bengeng gitu. Nah, kita orang dewasa begitu. Karena kalau anak-anak kira kalau habis itu nggak dikasih kecewa nggak? Ya kecewa nggak Robi? Karena udah nggak bohong. Gimana? Iya. Aduh, ini malu. Ya, jadi dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau di sini nih, kalau yang nomor satu pastinya nggak nyaman, nomor dua ya awalnya nyaman, selanjutnya nggak nyaman gitu ya. Nah yang ketiga kita menginginkan kita semua bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Dengan kejujuran tadi ya, dengan apa namanya kerja keras, bayangin narik gitu ya, tali gitu ya, tali tambang itu kerja keras. Saya lihat ada yang sampai ke jungkel-jungkel, asli gayanya luar biasa gitu ya. Oh ya kenang-kenangan ya. Ya jadi ketika kita melakukan itu karena orang lain tiba-tiba iya katanya satu bulan gaji ternyata kan kecewa ya. Nah kalau dengan diri sendiri bangga tadi menang, bangga karena menang. Yang kalau gimana bangga nggak? Bangga. Bangga. Oh, Mas Andri sampai dibuka loh. Tolong. Adil itu sampai pacarnya yang mensupport luar biasa. Tadi saya lihat videonya itu luar biasa. Gitu ya. Itu ada videonya mungkin nanti Mbak Mama boleh di-share dan biar jadi seru-seruan ya. Supaya nggak jadi hoax gitu ya. Nah ini ya bedanya hukuman dengan penghargaan. Yang mau sharing dulu? Ya boleh, Pak Asmi mau ngomong kayaknya. Nah, kalau saya di SMU kan olahraga itu salah satu yang mungkin dihindari sama anak SMA. Biasanya kalau olahraga saya masih dulu terakhir bagi yang bagus olahraganya yang sesuai dengan kriteria saya dapat anak saya semua hadiah. Jadi olahraga tuh senang. Motivasinya Pastinya dapat hadiah. dapat hadiah. Bapak akan selamanya seperti itu? Enggak. Oh, akan selamanya ya. Rugi ya Pak ya? Rugi. Oh enggak ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tapi nggak akan selamanya ya begitu ya? Apa rasanya Pak kalau kayak gitu Pak? Rasanya jadi lagi terus ya. Oh jadinya ditagih terus, betul. Bentar lagi semua cookies. Oke. Akhirnya jadi olahraga untuk itu. Olahraga untuk dapat Iya. cookies. Iya. Tapi sekarang sih udah mulai nggak saya kasih lagi, tapi olahraga
Oke. Tapi mungkin bedanya rasa semangatnya ya, semangatnya. Oh, beda. Antusias. Antusiasmenya lebih banyak bagus yang mana? Bagus ya. Dapat. Oke, kita note buat yang tadi dapat hadiah. Teman-teman mohon izin ya, kita akan sharing mengenai disiplin positif ini 2 sesi. Nanti sesi pertama hari ini bersama saya, nanti sesi kedua bersama Bu Fedia. Bu Fedia CGP rekognisi orang tua murid dulu alumni kita, dan saya banyak bekerja sama dengan beliau. Salah satunya penulisan buku bersama beliau. Gitu ya. Nah, hari ini kolaborasi lagi tentang disiplin positif. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya restitusi, gitu ya. Makhluk apakah ini, gitu ya. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Jadi bukan makin melemah, tapi dia makin menguat karakternya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, gitu ya. Dan mereka membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi kita bedain dulu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi supaya nggak rancu dan bingung ya. Jadi hukuman itu tidak mendisiplinkan, ya catatannya. Hukuman tidak mendisiplinkan, gitu ya. Tapi disiplin itu akan dibangun dengan konsekuensi dan restitusi. Kita saat ini nih rata-rata yang saya amati, kita banyaknya di konsekuensi, ya, belum di restitusi. Restitusi udah ada, gitu ya. Tapi di konsekuensi kita lebih sering. Anak tidak datang, anak terlambat masuk sekolah, kita konsekuensinya cuci piring, gitu ya. Nah, bisa jadi malah kita rancu antara konsekuensi dengan hukuman, gitu. Itu yang harus. Atau misalnya, alhamdulillah sih udah nggak ada ya, kalau anak telat suruh push up, udah nggak ada, Pak? Ada nggak? Oh, udah nggak ada, alhamdulillah. Dulu saya pernah melakukan itu juga. Itu dosa-dosa masa lalu saya, astagfirullahaladzim, gitu ya. Karena saya pernah ngebanding anak, pernah bikin suruh push up, pernah, gitu ya. Itulah proses kita menjadi seorang pendidik. Buat teman-teman yang saat ini sudah berada di proses ini, terus kayak dapat bisa gitu. Oh, ternyata nih ada sesuatu nih, ada yang kelompoknya maunya main peran, yang udah selesai dan belum selesai. Ada yang mereka tuh bosen, jadi bukan mereka sebenarnya mau nggak temenan, tapi kadang-kadang cuma ini itu lagi. Mereka tuh pengen variasi gitu. nah, terus nyikapinnya ke dua kelompok ini gimana? Masih cari cara sih Mas. Masih cari cara. Iya, biasanya sih kita ngobrol atau ngajak main bareng tuh ada satu hari. Karena kan kalau setiap hari mereka bosan juga kan main bareng. Ya memang kalau dari usia mereka kan sebenarnya sudah dengan kelompok-kelompok sesuai dengan jenis yang kan ya, kelompok jenis kelaminnya, cewek-cewek main sama cewek-cewek, cowok-cowok sama cowok-cowok. Terus udah mulai kalau di kelas 3 sesuai dengan minatnya. Sebenarnya itu sesuai dengan apa perkembangan sih, gitu ya. Rasa kok dengan makanya. Jadi dia tuh udah seminar gitu loh. Sempat masih ada untuk katanya dari kelas 3 mereka bestie. Terus aku tanya ya, terus sana bukan bestie, terus ganti bukan bestie, teman aja sih Bun, tapi ya kalau bestie kita berempat gitu. Iya, terus pas tanya si Bunda apa ya, habis si Fatima sama Aina pulang duluan gitu, si Luna sekolah asal kan. Lu nggak ditemuin sama Aina sama Fatima? Aku iseng kan nanya gitu, karena aku tahu kalau Luna aman nih orangnya. Iya, karena emang bestie Bu. Karena bestinya siapa? Sams.
pertanyaannya itu udah baik ya. Habis bingung mau pakai kata-kata apa gitu Bun. Suka beragam enggak? Terus sih bilang tuh, Ima tuh sama Ima. Kenapa? Jangan temuin ini, jangan temuin ini. Emang alasannya apa? Kalau Luna gimana? Aku mah beda aja, tapi padahal aku gak ngikutin. Terus aku suka dikomelin, kenapa? Kamu mah gak sesuai gitu kan, kita hari ini gak temenin ini, kamu temenin. Kenapa Luna kayak gitu? Bisa aku bayangan, aku bingung, aku pengen ngobrol sama ini, tapi yang ini gak boleh. Aku pengen ngobrol sama ini, tapi dilarang. Terus aku gimana? Udah, aku ngobrol-ngobrol aja, mereka marah-marah aja. Lalu itu kayak gitu. Tapi Luna tuh bagusnya dia bisa apa ya, udah dewasa itu gitu Bu. Aku melihat Luna tuh. Jadi dia usianya berapa sih? 9 tahun ya? 9 tahun itu kan dia secara sosial emosinya itu 9 menuju 10 kali ya? Atau 9 tahun? 9 ke 10 ya? Kalau di 10 tuh memang dia lebih mulai dewasa ya, itu artinya cara berpikirnya itu bekerja baik dalam kelompok, dia bisa keluar dan masuk itu menyelesaikan masalah sosialnya itu lebih baik dibandingkan dengan usia sebelumnya ya, di usia 10 tahun gitu. Jadi kalau di 15 Sinta ada yang permasalahan sosialnya itu nggak tuntas gitu ya, berarti dia harus dirunut lagi ke bawah tuh gitu ya, itu penting banget gitu. Sampai soal aturan ya, keyakinan kita kelas itu perlu dibangun dulu kayak gini. Kita semua bersaudara itu kalimat yang kita perlu bahas bersama. Kita sepakati dulu nih, kalau kita lagi bermain boleh nggak sih main kelompok-kelompok, boleh misalnya gitu ya, tapi tidak boleh menyakiti orang lain. Misalnya jangan mainan sama ini, beda lagi jangan mainan sama itu, nggak boleh begitu, mempengaruhi orang lain untuk memaksa orang lain untuk bersama kita. Tapi boleh nggak sih main sama kelompok-kelompok? Ya boleh kan, kadang kita punya hobi yang beda-beda doang gitu kan. Jadi supaya mereka juga bisa belajar keluar dan masuk kelompok dengan baik gitu. Jadi ya, jadi gini, kalau anak nggak bisa keluar masuk kelompok dengan baik, dia tuh akan jadi orang yang ikut-ikutan gitu ya. Jadi follower, dia nggak dia nggak bisa menentukan sikap dia gitu ya, itu yang nanti akan jadi problem tuh gitu ya ketika di usia selanjutnya.